Seperti inilah penampakan buah kelapa sawit di perkebunan kita kan, besar kan ya. Wah, ini buahnya nih melingkar kan ya. Udah melingkar. Selamat pagi kawan-kawan, kembali lagi bersama saya. Jadi pagi ini saya akan sharing sedikit bagaimana proses dalam mendapatkan buah atau hasil TBS yang maksimal. Jadi untuk penampakan hasilnya seperti ini kan ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, untuk mendapatkan buah yang maksimal, kita perlu beberapa proses dalam melaksanakannya kan kawan. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal dasar apa yang kita lakukan hingga mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini kan kawan. Jadi selamat menyimak video ini kan kawan. Jadi untuk meningkatkan produksi kelapa sawit di perkebunan kita, hal-hal yang kita lakukan selain dari memperhatikan perawatannya, memperhatikan songgonya, kita juga memperhatikan pemupukannya kan kawan. Jadi dalam perkebunan kelapa sawit, hal dasar yang harus kita penuhi adalah pemupukannya kan kawan. Jadi untuk mendapatkan hasil buah sawit yang maksimal, kita perlu memberikan nutrisi atau makanan bagi pohon sawit itu sendiri kan kawan. Jadi ketika pohon sawit itu atau pokok kelapa sawit ini sudah kita memberikan makanan atau nutrisi yang secukupnya, maka pohon sawit itu pun akan memberi hasil yang secukupnya. Dan ketika kita memberikan nutrisi atau pupukannya secara maksimal, maka pohon sawit itu sendiri pun akan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita berikan kawan-kawan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pemupukan apa aja yang kita gunakan di perkebunan kita nih kawan-kawan. Jadi untuk pemupukan yang kita lakukan di perkebunan kita menggunakan pupuk tunggal kawan-kawan. Jadi pupuk tunggal, mengapa kita memilih pupuk tunggal? Karena pupuk tunggal itu sendiri kandungannya itu sangat tinggi, sangat baik dan sangat cocok jika kita memberikan terhadap pokok kelapa sawit kita ini kawan-kawan. Itu hal yang pertama. Untuk hal yang kedua, kita juga harus pahami dulu apa yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit kita kawan-kawan. Jadi ketika kita untuk mendapatkan buahnya maksimal, maka kita memberikan pupuk kaliumnya kawan-kawan. Jadi jika kita untuk meningkatkan pelepahnya besar dan batangnya juga besar, maka kita akan memberikan pupuk urea atau N-nitrogennya kawan-kawan. Jadi seperti itulah yang kita lakukan di perkebunan kita ini kawan-kawan. Jenis-jenis pupuk tunggal yang kita gunakan di perkebunan kita, untuk nitrogennya kita menggunakan ZA atau urea kawan-kawan. Jadi untuk nutrisi dari ZA atau urea itu untuk meningkatkan batang, yang kedua untuk meningkatkan besarnya pelepah, serta yang ketiga untuk meningkatkan kualitas daun itu sendiri kawan-kawan. Jadi ketika daunnya bagus, daunnya pertumbuhannya baik, itu akan dapat memaksimalkan dalam proses fotosintesis. Sedangkan untuk pelepah sendiri, ketika pelepahnya besar, dia dapat menopang daun dan meningkatkan pertumbuhannya maksimal, serta dapat memperbesar batang itu sendiri kawan-kawan. Jadi untuk pupuk fosfornya kawan-kawan kita menggunakan SP36 atau TSP, yaitu gunanya untuk perakaran dan buah itu sendiri kawan-kawan. Jadi yang paling penting adalah untuk memperbaiki struktur perakaran dalam pokok kelapa sawit kawan-kawan. Jadi untuk selanjutnya kalium kawan-kawan. Untuk kaliumnya kita memberikan pupuk MOP. Jadi untuk pupuk MOP sendiri sangat bagus untuk buah itu sendiri kawan-kawan. Jadi untuk pupuk MOP itu kandungannya sangat tinggi dan dapat meningkatkan produktivitas dari bunga, buah, serta hasil buah itu sendiri kawan-kawan. Jadi dari penyerbukannya bunga dan pembesaran buah serta kematangan dari TBS itu sendiri kawan-kawan. Jadi itulah jenis-jenis pupuk tunggal yang kami gunakan di perkebunan kita nih kawan-kawan. Selain dari pupuk tunggal tersebut, kami juga menggunakan pupuk borat. Untuk borat itu sendiri kita menggunakan tidak secara rutin, tapi dalam setahun itu cukup sekali kita berikan, namun dengan dosis yang maksimal lah kawan-kawan. Jadi untuk fungsi dari borat sendiri kita memberikan untuk merangsang pembungaan atau pembuahan itu sendiri kawan-kawan. Jadi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana hasil-hasil yang di perkebunan kita nih kawan-kawan, seperti apa buahnya, seperti apa penampakan. Jadi ini bukan cuma satu pokok kawan-kawan, jadi saya akan menunjukkan beberapa pokok yang lain sebagai sampel aja kawan-kawan. Jadi selamat menyimak untuk video berikutnya nih kawan-kawan. Inilah penampakan buah kelapa sawit itu kawan-kawan. Bersusun kawan-kawannya 1, 2, 3, 4. Ini yang baru bunga nih kawan-kawan. Ini baru bunga. Susunnya susun 4. Untuk buahnya kawan-kawan keliling kawan-kawannya. Buahnya keliling 1,
dalam satu pokok ada berapa nih kan? Banyak ini kan ya. Ada banyak buahnya keliling kan ya. Jadi untuk saya kali ini saya akan menunjukkan bukan cuma satu pokok, saya akan menunjukkan di pokok-pokok berikutnya kan. Seperti ini. Buahnya kan ya. Ini lambat rotasi panennya kan. Jadi mungkin besok pagi kita akan melakukan pemanennya kan. Buahnya kan ya. Seperti inilah penampakan. Jadi ini adalah buahnya kan. Inilah hasil ketika kita menggunakan pupuk yang maksimal serta dosisnya tepat, rotasi pupukannya tepat, serta jenis pupuk yang kita gunakan juga tepat kan. Seperti ini. Saya akan menunjukkan pokok yang lain. Seperti apa buahnya? Apakah cuman beberapa pokok saja? Ya, buahnya kan ya, cukup besar kan. Ini buahnya keliling juga nih kan ya. Keliling juga. Wah. Ini jadi dalam proses pemanen berikutnya ini sudah siap kita turunkan kan ya. Jadi saya akan tunjukkan lagi seperti apa yang lain. Ada lagi kan. Ini juga untuk pemanenan di perkebunan kita kali ini agak sedikit keterlambatan dalam rotasi panennya kan. Nah, ini buahnya sudah gugur, sudah naik atau masak kan. Namun tetap kita akan panen. Buahnya kan. Ini agak jarang sedikit kan ya. Ini banyak bunga jantannya kan. Namun ada juga bunga betinanya seperti ini. Buahnya juga ada beberapa kan tidak melingkar. Ini biasanya dia ketika kita menggunakan sudah pupuknya tepat, dosisnya tepat, perawatannya sudah maksimal. Namun ketika hasilnya seperti ini, biasa ini penyebabnya agar faktor alam kan. Faktor alam itu yaitu angin, udara maupun cuaca yang mengakibatkan tidak maksimalnya dalam proses penyerbukan kan. Jadi kali ini saya akan menunjukkan pokok-pokok yang lain. Ya seperti ini juga kan. Ini kurangnya maksimal kan dalam proses penyerbukan. Namun di balik buah bunga jantan ini ada buahnya kan. Di putaran berikutnya mungkin sudah cukup maksimal. Ini kembangnya mulai muncul, buahnya kan melingkar juga kan ya. Namun masih berupa bunga ini kan. Ini jalan buah, ini buahnya kan melingkar juga kan. Seperti ini. Ini lagi kan masih jalan buah, bunganya. Nah, ini lagi kan buah. Jadi seperti itu penampakan di perkebunan kita ini kan. Jadi saya akan tunjukkan di pokok yang sebelah sana. Mari kita kunjungi pokok yang sebelah sana. Seperti apa penampakannya. Ya, jadi dalam perkebunan kelapa sawit hal dasar yang paling penting adalah proses pemupukannya kan. Jadi sekali lagi saya mengulang, pemupukan itu sangat penting. Tadi ketika buah sawit kita tidak memberi pupuk, maka hasil yang diberikan buah sawit itu sendiri pun kurang maksimal kan. Sebab dia hanya mengharapkan nutrisi dari alam itu sendiri, sedangkan nutrisi dari alam itu sifatnya terbatas kan ya. Jadi itulah fungsinya kita memberikan pupuk yang maksimal kan. Buahnya ini ya. Mari kita cek sebelah lagi. Buahnya ini ya, melingkar. Ini dua susun aja nih kan. Namun untuk proses setiap buah pokoknya ini kan rata-rata buahnya melingkar kan. Setiap pokok pasti ada buah, namun walaupun buahnya tidak ada tapi bunganya pasti ada kan. Namun untuk pertumbuhan bunganya pun dia setiap pokok dia melingkar kan ya. Pasti melingkar. Jadi fungsinya dari melingkar itu kan kawan, itu adalah untuk setiap proses pemanenan atau setiap proses rotasi panen buahnya itu selalu ada kan. Jadi itulah enaknya ketika kita merawat pokok sawit secara maksimal. Jadi setiap kali panen itu selalu ada yang kita dapatkan hasil dari setiap pokok itu kan. Seperti itu. Ini adalah pokok penyiraman. Namun buahnya juga mengikuti dengan pokok-pokok yang sudah besar kan ya. Buahnya kan ya. Melingkar juga kan ya. Ya mungkin kali ini saja mungkin saya membagi informasi, seperti ini saja video yang saya berikan. Semoga dari video ini
dapat bermanfaat bagi teman-teman, dapat membangkitkan motivasi bagi kawan-kawan bahwa pentingnya itu pemupukan yang kita lakukan di perkebunan kelapa sawit itu sangat penting kan kawan. Sebab jika tanaman itu hanya mengharapkan alam, maka sifatnya dari kandungan alam itu sendiri terbatas kan kawan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pendapatan yang cukup tinggi, yaitu kita perlunya memberikan nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Itu kan seperti itu. Jadi pentingnya kita memberikan pupuk tunggal bagi tanaman kelapa sawit adalah tingginya kandungan yang didapatkan dari pupuk tersebut kawan-kawan untuk buah atau pohon kelapa sawitnya kita kan kawan. Jadi selain dari pemupukan yang kita berikan, hal-hal berikut coba kita bicara tentang songgo, perawatan, panjang pelepah dan sebagainya kan. Jadi mungkin cukup sekian informasi dari saya, saran yang saya berikan, semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita sharing bersama ini bermanfaat bagi kawan-kawan petani sawit Indonesia. Saya ucapkan selamat siang, wassalam.